Oke teman-teman, sebelum kita mulai, ya, angkat kedua tangannya kita ke atas. Angkat, remas-remas, ya, buka tutup. Bayangin. Ya, bayangin, ya. Terus, oke, putar-putar, ya. Pegang telinga. Siapa yang ikut pegang dagu? Gua doang. Oke, ini latih fokus. Angkat lagi. Oke. Pegang hidung. Oke, angkat lagi. Oke, turun semuanya. Pegang burung. Oke. Biar nggak ngantuk ya. Oke teman-teman, di materi yang kemarin ya, saya coba bawakan itu mengenai hypnorating. Ya, bagaimana cara kita mempengaruhi orang ya melalui sebuah tulisan. Tentunya tulisan untuk promosi yang menjual. Ya, bukan tulisan untuk merayu orang gitu ya. Itu ada lagi ilmunya seperti itu ya. Gitu. Itu zaman-zaman saya SMA kuliah itu kan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke hypnoselling. Jadi kalau kemarin kita misalkan sudah agak jago nih di hypnorating, udah banyak yang nanya, respon atau apapun, terus kemudian kita mau ajak ketemu, bapak atau ibunya mau, ya. Pada saat itu kita harus presentasi, ya, bagaimana cara kita memanfaatkan momen tersebut agar cepat closing. Inti dari hypnoselling adalah sebenarnya supaya kita melewati kesadaran manusia. Jadi manusia itu punya bagian otak, ya, area otak itu yang terbiasa berpikir kritis, yang disebut korteks. Jadi kalau kita membaca sesuatu, terus kita bilang, nggak bener nih kayaknya nih, menganalisa gitu kan. Masa sih begitu? Ya, ada objection, ada keberatan. Nah, itu korteks kita. Berarti kita dalam kondisi sadar. Kondisi full fokusnya. Full attention. Ya. Nah, kalau orang pada saat kita presentasi, dia dalam kondisi full attention seperti itu, dia akan banyak pertanyaan. Pernah ngalamin pasti ya, teman-teman ya. Kritiknya lebih banyak. Dan denialnya, ya, sikap menolak itu akan lebih banyak. Saya udah bersering nih, ikut-ikut trading begini, ya, rugi juga kok, bla bla bla, segala macam. Nah, hypnoselling itu, ya, ingin mengatasi ini, supaya orang, ketika kita ajak berbicara, ketika kita menjelaskan produk, ya, atau apapun itu, kita bisa melewati area korteks ini, langsung, gitu. Jadi dia langsung masuk ke keputusan membeli. Kita ini hewan ya teman-teman ya, masuk dalam kategori mamalia. Ya, dalam kategori mamalia. Ya makanya kalau ibu-ibu tuh kalau ngelihat ada mungkin Shopee apa 12 gitu ya, apapun gitu ya, diskon besar-besaran gitu kan, tanpa berpikir panjang itu pasti akan beli, walaupun dia nggak butuh. Karena 80% orang sebenarnya ya, kalau orang sudah pakai hypnoselling, 80% semua keputusan membeli itu dipengaruhi oleh emosi. 20% baru logika. Kayak gitu. Jadi yang kita pengaruhi adalah coba emosinya orang. Ih cantik ya, ih bagus ya desainnya, ih lucu, ih gue beli padahal butuh juga enggak. Taruh di rumah udah digeletakin. Ya, sampai berdebu. Jadi sampah. Ya, sepatu lucu, karena beli kenapa? Ya lucu aja sih. Alasannya lucu. Oke, kita masuk aja. 8 teknik NLP untuk marketing dijamin closing. Wah, pede banget gue ya. Gitu ya. Oke, teman-teman. Ini adalah sebuah pengetahuan. Ketika kalian praktikkan pasti hasil akan berbeda-beda. Ya, gitu. Tetapi setidaknya bahwa 8 teknik ini sudah melalui uji coba dari berbagai sales.
Gitu ya. Yuk kita coba lihat dulu. Kita berkenalan dulu dengan yang namanya NLP. Pernah dengar NLP? Ya, Neuro Linguistic Program itu singkatannya. Ya, jadi bagaimana cara kita berbahasa, cara kita berkata-kata dalam mempengaruhi orang. Ya, otak manusia. Itu intinya. Nah, langsung saya masuk ke jurus pertama, yaitu double binding. Apa yang dimaksud dengan double binding? Jadi kita itu memberikan pilihan kepada si customer yang dua-duanya atau mungkin ketiga-tiganya itu sama-sama menguntungkan buat kita. Kalau saya sales mobil, saya akan pilih, jadi Bapak pilih cash atau kredit. Sukanya Bapak yang warna hitam atau putih? Saya tidak akan pernah menggiring orang untuk berkata yes or no. Bapak jadi nggak Pak transfer hari ini? Bapak mau transfer sekarang atau besok Pak kira-kira? Bapak mau pilih planning yang 20.000 atau 50.000 Pak? Ya, sering banget kegagalan kita itu diakibatkan oleh hal simple, yaitu memberikan pilihan kepada nasabah itu adalah yes or no. Jadi transfer nggak Pak hari ini Pak? Udah ngerti belum Pak? Hati-hati. Ya. Seperti itu. Double binding. Ya. Jadi ketika Anda ya presentasi ya, hindari kata-kata atau pilihan yes or no. Pikirkan pilihan-pilihan yang sama-sama menguntungkan. Itu aja. Itu simpelnya. Nanti coba kita praktik ya, role play. Ini contohnya yang tadi saya jelasin. Ya. Nah, yang kedua adalah, kecepatan. Embedded question. Apa sih yang dimaksud dengan embedded question? Ya, mengajukan pertanyaan terselubung. Yang namanya orang menghipnotis biasanya kan memasukkan kata-kata sugestif ya. Supaya apa? Tanpa disadari dia akan terpengaruh. Kamu sakit. Ya. Walaupun dia nggak sadar, dia dengar kata sakit. Ya, itu seperti itu. Nah, embedded question tujuannya sama. Jadi contohnya seperti ini, ya. Kira-kira apa sih yang membuat kakak tertarik untuk ketemu saya belajar soal trading? Emangnya dia beneran tertarik ketemu saya mau belajar soal trading? Belum tentu kan? Bisa jadi karena kasihan, bisa jadi karena penasaran. Tapi saya sudah mengarahkan dia, apa sih yang membuat kakak tertarik ketemu saya mau belajar soal trading? Atau mau tahu lebih jauh tentang bagaimana sih dapatin peluang profit 3 juta per hari? Jadi di awal, pas opening, saya sudah pengaruhi dia. Kira-kira paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Nah, Anda harus coba ini. Jadi Anda yang menguasai kondisi nanti. Ya. Dari awal, Anda kalau orang tinju, Anda harus dicek dulu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sales mobil, lebih sederhana juga. Ketika datang, langsung, Bapak lagi cari mobil ya Pak ya? Bapak biasanya lebih suka yang matic atau manual sih Pak? Memangnya dia sudah pasti beli, udah pasti tertarik. Kalau cuma lihat-lihat doang kan? Tapi kita sudah langsung arah gitu. Ya, oke. Nah, itu tadi ada embedded question. Ini lagi ada embedded comment. Kalian boleh pakai ini dalam segala situasi, semuanya terserah kalian. Ya, ini adalah memberikan kalimat perintah terselubung. Ya, kalau kita pernah ke Tanah Abang, ya pasti pernah lah ya. Ya, ke Tanah Abang atau mungkin ke Mangga 2, di sana banyak ya mbak-mbak. Kakak, bolehkah dicoba bajunya dulu kak? 1. Kemudian kakak, coba dulu kak bajunya kak. 2 dan ketiga. Dan tanpa kita sadari, padahal kita mau beli mungkin ayam, mau beli apa gitu kan, akhirnya juga ya udah deh, tarik beli baju. Pernah ngalamin kayak gini bu ibu? Ibu-ibu tanpa disadari Anda kena hipnosis.
Ya, Boleh dicoba kakak. kakak boleh dicoba kak, gitu ya. Anda terkena hypnoselling karena sepanjang lorong itu semua kalimatnya sama dan tanpa Anda sadari itu masuk ke dalam alam bawah sadar kalian. Boleh dipakai kakak. Paham ya? Itu contoh hypnoselling paling sederhana. Ya, penjual aja bisa, masa kita nggak bisa? Gitu ya. Nah, komen kalau pada saat ini saya coba kasih contoh pada saat kita lagi presentasi di depan nasabah, ya kita sudah jelasin, ya Pak, peluang keuntungannya seperti ini, planning transaksinya seperti ini. Wah Pak, kelihatannya Bapak sudah semakin paham nih kayaknya nih Pak. Bagaimana kalau coba akun demonya aja sekarang Pak? Nanti habis itu Bapak baru DP. Kita yang mengarahkan. Nggak apa-apa dong. Kalau dia bilang langsung ada denial lagi, oh berarti dia lagi masih dalam kondisi sadar. Oh nanti dulu deh mbak, nanti ada lagi. Seperti itu. Ya, coba pakai jurus lain lagi. Oke, netralin dulu lagi suasana, baru nanti pakai terserah mau pakai embedded question atau pakai embedded comment terserah. Seperti itu. Atau double binding. Begitu. Begitu terus polanya. Ya, sampai dia berada di dalam kondisi unconscious atau tidak sadar. Ya, seperti itu. Paham nggak kira-kira teman-teman sampai sini? Paham ya? Oke. Yang ketiga, yang paling simpel adalah pakai kata terima kasih. Kalau saya misalkan sudah presentasi gitu kan, saya akan bilang ke bapaknya, terima kasih Pak sudah memperhatikan presentasi saya. Saya tahu nanti Bapak akan mempertimbangkan penawaran saya. Ya, kira-kira kalau menurut Bapak, ya dari apa yang saya presentasikan tadi, Bapak cocoknya dengan planning yang 20.000 atau 50.000? Paham alurnya? Pakai kata terima kasih. Paham ya? Dia nggak akan punya kesempatan untuk berpikir menolak atau apapun, karena kita yang mengarahkan. Kira-kira Bapak cocoknya dari presentasi tadi seandainya nih Pak ya, atau pakai kata seandainya nggak apa-apa. Yang 20.000 atau 50.000. Dia kan pasti pakai pilihan kan, memilih. Ya, kalau saya sih mungkin sekarang kondisi keuangan sekarang 20.000, ya sudah. Tetap udah dapat jawabannya 20.000. Paham ya? Yang keempat, before statement. Nah, ini sama mirip dengan embedded comment. Di grup sudah ada. Apa tuh? Enggak. Oke. File. Embedded comment, ya. Nah, kalau saya seorang sales mobil, ceritanya lagi ya. Ya. Saya akan bilang seperti ini kepada si klien. Pak, sebelum Bapak nanti DP, ya, izinkan saya untuk jelasin sedikit Pak tentang desain interior ini Pak. Ya, mobil Mazda ini. Ya, nanti Bapak boleh test drive dan segala macam. Ya, sebelum Bapak DP nanti. Paham nggak kira-kira teman-teman? Emang ini udah pasti DP? Belum kan? Kok Kita yang di sini di HP sudah ada di share. Atau Pak, sebelum nanti memutuskan kerjasama dengan kami, izinkan saya buat jelasin sedikit Pak tentang produk kita Pak. Paham ya? Oke. Ada before, pasti ada after. Ini sama aja kebalikannya. Pak, saya jelasin dulu ya Pak. Ya. Tentang yang kemarin yang pernah saya share Pak, bagaimana sih dapetin peluang profit 3 juta per hari. Ya. Nanti Bapak baru putuskan kira-kira pilih planning transaksi atau paket yang mana yang kira-kira cocok menurut Bapak. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah ini juga sama nih penjual baju. Kakak coba dulu bajunya, nanti kakak bisa pilih yang merah atau biru. Dia yang mengarahkan. Yang keenam adalah mind reading, seolah-olah kita bisa membaca pikiran si customer.
Bapak kelihatannya sudah semakin penasaran nih. Kelihatannya Pak, candain sedikit. Ya. Apa? Ayo Pak, coba akun demonya dulu sekarang Pak. Kita buktikan planning transaksinya Pak. Mind reading. Seolah-olah kita bisa baca pikiran si lawan bicara. Oke. Dikit lagi ya. Ini yang saya ceritakan kemarin ya, tentang yes 8 kali. Ya. Jadi ini saya ulang sedikit karena ada banyak teman-teman baru. Jadi di Universitas Harvard ada anak-anak psikologi yang melakukan sebuah penelitian terhadap beberapa top sales dari berbagai bidang industri. Ada yang dari furniture, ada yang dari otomotif, ada yang dari perbankan, ya, macam-macam semuanya. Mereka hanya ingin tahu apa sih rahasia yang membuat mereka menjadi top sales. Ternyata ditemukan satu hal. Setiap dari para salesman itu, mereka memiliki satu keahlian, yaitu mampu membuat si customer mengangguk-angguk atau menyetujui pernyataan mereka sebanyak 8 kali. Pak, kondisi pandemi sekarang bisnis lagi susah ya Pak ya? Yes. Biasanya juga cash flow juga jalannya tersendat-sendat Pak. Gaji karyawan juga gimana Pak? Gaji karyawan yang saya dengar itu sekarang juga banyak yang di PHK. Di tempat Bapak gimana Pak sekarang Pak? Gitu ya. Bisa jadi yes kedua, ya. Yang di yes ketiga, Pak, biasanya Bapak kalau investasi di mana Pak? Properti, saham, atau mungkin di tempat lain Pak? Misalkan kalau dijawab di saham, biasa sih main saham. Saham tuh sekarang kan IHSG lagi turun ya Pak ya. Ini saya baca berita kemarin loh Pak. Ya, IHSG lagi turun, lagi merah Pak, masuk zonanya. Yes ketiga. Ya, sampai dihitung yes sampai yes ke-8 kita giring dia ya untuk menyetujui semua pernyataan atau penawaran tentang produk kita. Nah, sekarang investasi yang bagus nih Pak tentang emas tuh Pak. Ini beritanya Pak, kemarin ya Pak, kita baca bareng-bareng Pak. Ya kita tahu bareng-bareng sekarang emas lagi naik Pak. Harga Antam bahkan sekarang sampai hampir 900.000 Pak. Nah, kalau di perdagangan dunianya sih Pak, harga emas sekarang sampai sudah menyentuh 1.900. Nah, ini sebenarnya Pak yang menjadi sumber cuan banyak orang. Mungkin kalau di Indonesia belum terlalu awam. Tapi kalau di luar negeri kita lihat orang Amerika dan Eropa, kenapa ekonominya stabil walaupun di tengah pandemi? Karena mereka investasi di sini, Pak. Yang kita butuhkan adalah data dan fakta untuk melakukan yes 8 kali. Jadi kita udah harus well prepare sebelum kita ketemu dengan nasabah. Paham sampai di sini teman-teman? Paham ya? Nah, as if adalah seandainya mengajak si nasabah atau calon nasabah membayangkan. Nah, pasif. Tadi kan saya udah jelasin nih Pak, dapat peluang profit 3 juta per hari. Saya juga sudah jelasin caranya gimana. Nah, seandainya kalau Bapak nanti tertarik, ya, pilih planning sekitar yang mungkin 50.000. Nah, Bapak bayangkan Pak, hanya dengan 10.000 aja bisa dapat 3 juta per hari. Kalau 50.000 berarti dikali 5 Pak, bisa 15 juta per hari. Kebayang nggak Pak di tengah pandemi sekarang? Bisnis apa Pak yang bisa memberikan 15 juta per hari? Paham sampai di sini? Ajak si customer untuk membayangkan pleasure-nya, kenikmatan dari kalau mereka ambil produk kita. Itu as if. Itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Habis ini saya mau coba sepasang, ya. Tidak perlu pria dan wanita, sepasang itu. Ya, bisa cowok dan cowok, gitu ya. Cewek dan cewek. Gitu ya. Kita lakukan role play nanti, coba. Kita review bersama. Teman-teman, jangan terpaku pada urutan slide ya.
Ini adalah guidance. Kalian bisa pakai 2-3 jurus atau semuanya terserah, tergantung kebutuhan. Yang perlu kalian lakukan adalah praktis, berlatih. Seperti itu. Uji coba sendiri dan rasakan hasilnya. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau kata Pak Andre kan yang pertama dulu adalah apa tuh tadi tuh? Embedded question, ya, atau double binding. Itu dulu deh. Bukan seperti itu. Ya. Sesuaikan dengan kondisi percakapan Anda. Silakan Pak. Saudara, ini saya mau tanya tentang poin yang yes 8 kali. Yes. Oke. Bagaimana strategi kita kalau seandainya kita berhadapan dengan orang yang sok tahu, maksudnya kita seolah-olah tahu ya saja. Kira-kira komunikasi yang itu dari itu yang Malah dia ngajak kita ya terus ya. mungkin bisa sharing. Oke. Teman-teman, pada saat kita melakukan percakapan pasti ada jeda. Sekalipun kita berbicara dengan orang yang banyak omong. Ya, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah senyum. S kedua adalah setuju. S ketiga adalah pakai kata seandainya. 3S ini ya. Senyum, setuju, dan seandainya. Misalkan, Pak siapa sorry namanya? Iren. Pak Iren nih, saya mau prospek Pak Iren, tapi Pak Iren nih terlalu banyak omong lah, gitu ya. Karena pernah trading, mungkin pernah rugi atau apa. Kamu jelasin ini percuma segala macam. Senyum. Setuju Pak, apa yang Bapak sampaikan itu semua benar Pak. Saya tidak bantah itu semua Pak. Tapi seandainya kalau Bapak tahu, tahu teknik yang nanti saya sampaikan sejak awal, mungkin pandangan Bapak akan berubah. Ya, boleh izin saya jelasin sedikit Pak? Masuk kan? Giliran saya dong artinya. Seperti itu. Itu menghadapi handling objection dengan jurus 3S. Senyum, setuju, lalu masuk gerbangnya seandainya. Ya. Oke, Pak Iren? Coba silakan ya. Yang penting kita harus well prepare. Ya, siapkan data, fakta, ya, seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Ya. Ini kan bicara tentang bagaimana kita persuasif ya semua poin-poin yang ini. Iya. Tapi bagaimana saat kita mau menemui nasabah, kita sudah berpikir nih ya. Iya. Untuk semua kita punya materi itu, tapi sikonnya itu kurang tepat. Kira-kira ringkasnya itu dari semua poin-poin ini dia langsung goal, kira-kira gimana? Oke, sikonnya saya seperti apa dulu kira-kira? Waktunya sangat limited. Oh, waktunya. Limited Ya, waktunya. Oke. Kalau Anda menghadapi kondisi percakapan atau presentasi dengan nasabah yang sok sibuk atau memang sibuk beneran, ya, maka Anda harus jelaskan, ya, jangan semuanya, ya, jangan semuanya. Ya, kita nggak berbicara ini dulu ya, ya. Yang harus Anda jelaskan adalah yang membuat dia penasaran untuk lebih lanjut dan mau atur ketemu lebih lanjut. Maka yang Anda jelaskan langsung kepada peluang dan planning transaksi. Berikutnya baru kita akan berikan bukti. Solusinya langsung. Ya, jadi jangan terlalu banyak ngomong ngalor ngidul dan segala macam, nggak usah. Ya itu hanya pembukaan aja gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dikasih waktu cuma 20 menit kayak makan warteg sekarang gitu kan. Gitu ya. Anda udah harus atur itu. Langsung aja ngomongin peluangnya sekian, dapatnya caranya begini, nanti kita buktikan Pak. Kapan Bapak ketemu lagi, nanti kita buktikan. Ya. Seperti itu. Gitu. Ya, jadi kita nggak ngomongin ini sih. Karena kalau orang waktunya mepet banget, ya, dia akan fokus biasanya ke waktunya itu.
Tapi bisa jadi kalau kita bisa menjelaskan dan membuat dia nyaman, ya, jangan-jangan malah dia lebih lama lupa dengan waktunya. Ya. Jadi tergantung kita sih, Mas. Buatlah mereka nyaman dulu. Jadi dalam sistem itu artinya pasti kita mengharapkan pertemuan berikutnya yang mungkin waktu terbatas. Tapi bagaimana jika memang orang yang kita mikir dia welcome itu bersama perlawanan kita. Ya, Ini bukan masalah dia minat atau kita, tapi masalah dia welcome. manusia itu kan berbagai macam yang kita hadapi ya. Yang cuma satu hal, manusia itu takluk cuma pada satu hal kalau kita bisa kuasai ini. Kita bisa bangun emotional bonding dengan mereka. Ya. Kalau kita sudah senada, sefrekuensi, ya, membuat dia nyaman dengan kita dan segala macam, ya, itu sudah lebih gampang masuknya. Seperti itu, Mas. Gitu. Jadi kalau misalkan ditolak dan segala macam, oh ya sudah, tetap senyum, tetap menyetujui apa yang dia sampaikan. Kemudian kalau terpaksa dia yang dalam arti mengusir atau mempersilahkan kita nanti kembali lagi atau apapun, jalin hubungan lagi via WhatsApp, ya, atau via telepon apapun, ya, pakai hypnowriting seperti itu. Ya, ini makanya yang disebut selling is art seperti itu. Ya, menjual itu adalah seni. Karena apa? Tidak ada bentuknya yang pasti. Seperti itu. Kita bukan ilmu fisika atau matematika, 1+1 pasti 2. Ya. Karena kita menghadapi berbagai macam orang, berbagai macam keadaan. Ya. Seperti itu. Hal-hal seperti ini hanya adalah sebagai guidance aja. Ya. Mungkin 80 orang, 8 dari 10 mungkin 7 orang berhasil, 3 orang bisa jadi gagal. Ya. Seperti itu. Jadi saya bukan lagi ngajarin tentang ilmu pasti. Anda praktikkan ini, pasti inilah gitu kan. Kalau tadi kan hanya headline ya, dijamin closing ya. Seperti itu. Tapi setidaknya pakem-pakem ini sudah melalui sebuah hasil riset. Karena apa? Kita berbicara tentang biologi, bukan biologi ya. Biologi itu BUY, buy, membeli. Itu ada bukunya. Ya. Bagaimana cara mempengaruhi orang supaya membeli, memutuskan sesuatu, join atau apapun lewat otak mereka. Otak reptilnya. Seperti itu. Gitu. Sampai di sini oke, Mas? Oke. Ada lagi silakan. Ya, silakan. Itu kan kalau pas ketemu. Nah, kalau misalkan kita coba atur waktu ketemu, itu lebih enaknya gimana? Itu ada lagi ilmunya namanya cold call. Ya, cold call. Nah, saya dulu pernah kasih training ke teman-teman di asuransi sama di bank, ke tempat customer service atau apapun ya, gitu ya. Kalau menghadapi keluhan ataupun mau menjual kartu kredit dan segala macam. Teman-teman, pada saat Anda melakukan telepon, ya, Anda mengkondisikan seperti kita bertemu. Jangan mengkondisikan kita seperti ya nelpon-nelpon aja gitu, bukan. Karena Anda telepon itu adalah prospek. Jadi Anda harus tersenyum, diatur kata-katanya, harus well prepare juga, siapin data dan segala macam. Ya, potensial question, kira-kira pertanyaan apa aja nih yang biasa ditanyakan oleh nasabah. Saya udah harus siap jawabannya. Ya. Jadi Anda hanya telepon bukan telepon begini gitu ya. Tapi Anda harus baca yang namanya punya kitab suci gitu. Seperti itu. Terus mimik Anda juga harus senyum. Seperti itu. Nah, itu akan terbawa mungkin secara nggak sadar sama orang yang ditelepon. Itu dasarnya. Ya, nanti kapan-kapan saya akan coba bawakan materi cold call. Seperti itu. Ya, telepon dingin ya. Ada hot call, ada cold call. Cold call. Ya, cold call. Seperti itu. Ya, intinya gitu aja. Dasarnya paling dasar itu. Ya, coba sampaikan kepada staf kalian seperti itu. Jadi telepon itu jangan sampai halo Pak, udah ditolak, udah selesai gitu kan. Gitu. Datar aja. Ya. Harus bersemangat. Ya.
Aura semangatnya juga harus ada. Sama seperti kita kalau ketemu orang. Gitu. Oke? Ada lagi silakan Mas ya. Untuk selama ini kan kita coba nih Pak untuk menghipnotis nasabah. Tadi yang satu by phone. Nah untuk saat ini yang sedianya kan ada Zoom. Zoom. Ya. Nah kalau untuk menurut saya Pak ya, saya lebih bisa menghipno secara telepon daripada Zoom. Nah bagaimana untuk memaksimalkan saat Zoom itu kadang saya masih kaku gitu Pak. Mungkin ada solusi nggak Pak? Anda sama dengan saya. Saya kalau telepon orang dibilangnya itu adalah gila katanya. Kalau telepon orang itu suaranya sok lembut lah, sok akrab lah, gitu ya. Dan saya dulu waktu pas jadi wartawan dulu ya, saya bisa nelpon menteri, nembus dari segala macam hal seperti itu ya. Itu kan karena harus nembus ke ajudannya dulu kan ya, ajudannya sampai kasih nomor dan segala macam. Yang denger itu kayak merasa nyaman aja gitu kan ya, seperti itu. Itu nggak apa-apa Mas. Kadang kalau saya lebih, kadang telepon itu bisa berjam-jam Pak. Ya. Cuma kalau untuk bisa Zoom, itu kayak beda gitu Pak aku ya. Ya, saya sih sebenarnya gini Mas. Kalau Anda memang punya skill di situ, kembangkan itu. Ya. Terus kalau Anda diharuskan Zoom, ya Anda harus dengan staf Anda atau siapapun. Kira-kira yang bisa mencairkan suasana seperti itu. Jadi jangan sampai Anda sendirilah. Pasti Anda APP. Pasti APP kan nggak sendiri. Kadang berdua, kadang bertiga seperti itu kan. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu aja, per tim aja. Ya. Jadi kalau Anda merasa ragu, ada kekurangan dari Anda, tim Anda bisa melengkapi. Menutupi. Ya, seperti itu. Gitu. Nah teman-teman, saya lupa tadi ada beberapa dasar ketika kita melakukan hypnoselling. Kan kita ini melakukan tatap muka nih, ya. Kalau pada saat kondisi normal, memang paling gampang. Pertama adalah jabat tangan. Kalau Anda sering ketemu sales yang jabat tangan erat itu jangan salah. Mereka sedang mempraktikkan sebenarnya hypnoselling di awal. Ya, selamat pagi Pak, apa kabar? Sambil senyum, muka ceria dan segala macam. Ya, pernah ya? Kayak gitu. Secara nggak langsung kita tuh dia ingin menguasai kita, seperti itu. Ya, oke. Terus yang kedua adalah tatapan mata. Seorang hipnoterapi atau hipnotis, ya, mereka akan memandang di antara kedua titik alis atau di ujung hidung. Pak, kalau dia pakai masker gimana Pak? Ya, inilah ya, balas. Pak, kalau udah pakai masker, pakai kacamata hitam, ya udah atur janji lagi. Kalau hidungnya pesek gimana Pak? Hidungnya pesek gitu. Itu ya, itu prinsip kedua. Prinsip ketiga adalah suara, intonasi suara. Kalau yang cowok, ya, sekalipun suara ada cempreng, ya, biasa kan pakai suara cowoknya, pakai jakunnya. Oke Pak, jadi gimana Pak? Nah, suara-suara kayak Mas Naim nih. Ya. Jadi gimana Pak gitu kan? Ini suara-suara kayak Mas Naim nih oke nih. Ya. Yang bass bariton kayak gini ya. Swear jujur, banyak top sales itu rata-rata yang saya temui ya. Ini kayak Mas Naim suaranya. Terus yang kedua, top sales yang saya temui adalah pembawaannya selalu ceria. Humoris, ya, iya, ngebacot terus. Kalau Pak Ya. itu tidak ada beban dia. Bisa bawa suasana, ngebacot terus. Kalau Acing tidak ada beban, makanya bahagia. Ya, terus kalau yang cowok kan tadi pakai jakunnya rendah. Kalau yang cewek lembut, ya. Kalau yang cewek itu lembut, sopan, tetapi jangan mendesak. Sok
seksi, maksudnya sok seksi kan ada ya, yang cewek-cewek tuh suka sok seksi gitu kan. Ini lo mau ajak orang trading apa ajak orang ke kamar gitu kan? Gitu kan? Gimana Kak Tapi? Hah? Iya. Ya itu intinya ya. Pakai suaranya yang lembut. Oh, humoris ya, bukan humoris. Humoris. Ya, itu bukan humoris. Ya, sini gimana Bapak? Pilih yang 20.000 atau 50.000? Ya, jangan. Gimana Pak? 20.000 atau 50.000? Ya kalau yang nasabahnya agak-agak centil sih dia nyaman lah ya. Wah, ikan nih buat gua gitu kan. Depend on Tapi condition. ini yang saya ajarkan, maksudnya hal-hal yang profesional aja gitu ya. Depend on condition. Oke. Ya, term and condition itu masing-masing lah ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya mau coba role play. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan Pak. Ini bukan pertanyaan sifatnya sih. Nggak apa-apa Pak. Pernyataan juga nggak apa-apa Pak. Atau pengumuman. Pembenaran. Ini Pak. Kita mendengar dalam teori juga bahwa sukses seorang marketing itu ditentukan oleh 3 hal. The right man, the right time, and the right place. The next question is, do we the right person to do it? Look at it. Bentar, istri. Sebaik apapun materi, kalau kita bukan the right person to do that, makanya relatif marketing gagal banyaknya di sini. Pertanyaan saya adalah, adakah materi yang membuat gagal itu apa? Lebih kepada pemahaman karakter, misalnya. Jadi di samping dia menguasai materi, sehingga di setiap ketemu orang nggak gelagapan. Kita sering kali kok marketing saya khususnya, kita sampai celana melorot pun juga kesedia materi juga, dan dia menguasai dengan memotong. Tapi kepedean dia untuk ketemu dengan si nasabah ini masih pusat mah. Meskipun di backup dengan materi yang amat sangat luar biasa yang sudah dia paham betul kok itu. Nah, pertanyaan saya adalah, adakah materi hipno apapun lah yang membuat si marketing ini betul-betul merasa pede, merasa yakin, dan memiliki karakter dan memiliki leadership, dan orang yang ditemu dia ini pasti closing tanpa ada keraguan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Closing bukan kata pasti. Saya selalu bilang itu relatif. Tadi Bapak soalnya udah bilang juga dari awal, clue-nya adalah itu tergantung tempatnya dan segala macam, kondisi dan segala macam gitu kan. Artinya apa? Dinamis, Pak. Ya, dinamis. Ya. Tapi yang paling tepat adalah mendekati atau memiliki potensi besar untuk closing. Mungkin kata-kata yang lebih tepat itu. Oke, kalau kata-kata pasti closing itu kata-kata provokatif. Ya, para motivator mungkin ya kayak saya atau siapapun ya, kayak Tom Desem dan segala macam. Ya, tapi memperbesar kemungkinan untuk closing itu sebenarnya yang paling tepat. Nah, saya selalu sampaikan kepada teman-teman marketing, tapi kan kalau ini kan saya levelnya manajer. Ya, tapi kalau saya nanti sampaikan ke BC dan SBC, teman-teman kalau Anda sudah masuk ke kolam ini, intinya apa? Anda akan menghadapi hiu, paus, ikan pari, dan Anda tidak akan tahu, mungkin megalodon gitu ya, ikan purba gitu ya. Kita nggak pernah tahu menghadapi apa. Jadi mau nggak mau, kalau Anda sudah mencemplung atau masuk ke laut ini, modal pertama yang harus Anda miliki adalah 1, belief. Yang kedua adalah confident. Overconfident nggak apa-apa, nggak masalah, asal ditopang dengan knowledge. Ya, ini dulu dasarnya, harus punya keyakinan dulu.
keyakinan bahwa saya akan sukses di perusahaan ini, keyakinan bahwa saya memang yakin dengan sistem yang ditawarkan oleh EWF, dan itu adalah tugas Anda. Yang kedua adalah confident, percaya diri. Caranya gimana? Kalau kami dulu di bank dan asuransi sering melakukan role play, dan saya ajarkan itu ke anak-anak AFSA, sampai sekarang masih melakukan role play setiap hari. Anak-anak SBC, BC, siapapun itu, bahkan sampai level mungkin manajer, lakukan role play. Hadapi misalkan leadernya yang dicoba closingin, role play. Karena ketika kita melakukan role play, secara otomatis kemampuan berkomunikasi kita akan terlatih dengan sendirinya. Dan kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh nasabah. Seperti itu. Bahkan kalau bisa kita challenge. Bisa nggak dalam waktu 10 menit, ya, dia menyatakan yes, oke, sampai DP. Tapi role play ini, kamu jangan kasih kendor ya. Saya kalau kasih training ke cabang begitu, saya selalu melakukan role play. Ya, jangan kasih kendor. Kasih keberatan-keberatan yang sangat berat kalau bisa. Gitu ya. Seperti itu. Role play. Untuk melatih confident, ya. Terus kemudian juga melatih cara berkomunikasi dan presentasi. Ya. Tapi karena ini levelnya manajer, makanya saya tidak sampai masuk ke situ yang paling basic. Seperti itu. Nah, yang ketiga, saya akan minta ke BC dan SBC mulai sekarang dari kamu, setiap minggu kumpulkan 5-7 nomor telepon orang, nama orang, nomor teleponnya, alamatnya di mana, hobinya apa. Ketika kamu di lift, terserah mau ketika kamu di lift, belanja di pasar atau apapun, kamu harus kenalan. Dan para leader harus pantau. Ya, kalau mau dijadikan tugas serius, kalian pantau setiap orang-orang baru ini. Ya, karena apa? Melatih keberanian. Ya, berani ngomong untuk orang-orang yang nggak dikenal sama sekali. Ya, selama apa? Selama sebulan saya bilang. Kalau itu dapat 7 dikali 4 berarti ada 28-30 database. Seperti itu. Ya. Kalau perlu leadernya nemenin. Ayo kamu kenalan sama itu, temenin. Ayo kenalan. Ya. Kamu harus dapat kontak. Karena apa? Kalau nggak dipaksa dilatih seperti itu, lama. Ya. Jadi harus memang ada teknik-teknik atau cara-cara yang simple memang, gitu, tapi cukup powerful. Gitu. Nah itu kalau saya di BC dan SBC Pak. Nah, ini poin bagus. Pak Andre mengatakan bahwa SBC dan SBC minimal di data yang dia kenal di luar. Ya. Apakah dalam lift, apakah lagi antri ATM, busway, gitu. busway. Kita memacu mereka untuk berani berkomunikasi. Betul. Ya, tidak mengospek dulu. Bagian untuk berkomunikasi aja dulu. Ya. Ini poin bagus ya. Ini poin bagus. Ya, ini dimasukkan pada. Ya. Dan nanti kalau misalkan ini mau dijadikan sebagai sebuah program, terserah. Karena apa? Yang paling dasar adalah mental. Ya. Kemampuan seorang marketing itu akan keluar dengan sendirinya kalau kita mental sudah kuat. Ada yang dibilang, wah dia mah orang gila, berani gila. Ya iya nggak apa-apa. Kalau mental sudah kuat kok. Kalau marketing nggak gila ya nggak closing lah. Tapi gilanya positif ya. Harus gila. Gila. Ya, gila kerja, gila cari duit, maksudnya begitu. Stres. Oke, ada lagi? Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, saya mau tunjuk dua orang ya untuk melakukan coba role play. Sebentar aja, paling 3-5 menit. Ya. Ada lagi? Siapa di sini margin yang paling tinggi? Odi. Gimana?
Alen. Siapa? Alen. Yang cewek siapa? Alen. Alen. Yang Oke. cewek Alen. Oh, Alen. Boleh dong Mbak Alen? Bos jaga. Ya, dengan segala hormat. Iya. Mbak Alen, boleh monggo silakan di depan. Udah siap Yang cowok siapa marginnya paling tinggi? Odi. Silakan Mas Odi ke depan. Hah? Mas Odi siapa pergi? Siapa yang lain mungkin? Eko. Ya udah Mas Eko, ayo Mas Eko. Mas Eko silakan. Mulai di sini. Mungkin Topi. ayo. Siapa? Hah? Hah? Tobias ya? Kalau nggak salah ya? Ya. Mas Tobias ya? Ayo Mas Tobias. Saya sering dengar nama Mas Tobias soalnya. Silakan Mas Tobias. Tapi saya cukup surprise di sini ya. Kenapa? Banyak teman-teman dari Indonesia Timur yang mau bekerja sebagai produser. Lihat di perusahaan pialang lain hampir nggak ada. Pak, dia di barat loh. Kita Bhinneka Tunggal Ika Bang, kita nih. Iya. Pak, dia dari yang pulaunya nggak kelihatan di peta tuh. Iya. Kelipat Iya, ada. kelipat dengerin. Oke. Untuk melakukan nias ya. Saya Manado. Ya biasanya kalau saya punya teman orang Indonesia Timur kebanyakan jadi wartawan soalnya. Masuknya ke Kompas bisnis. Kalau nggak bagian administrasi. Oke, teman-teman, kita coba perhatikan. Mohon attention please. Ya. Mbak siapa namanya? Ellen. Mbak Allen dan Mas Tobi. Oke. Mbak Allen dan Mas Tobi, saya minta ya kalian melakukan role play ya menjadi calon nasabah dan broker seperti itu ya. Nah sekarang yang pertama menjadi seorang nasabah adalah Mbak Ellen dulu. Dan Mas Tobi coba untuk melakukan prospek kepada Mbak Ellen. Presentasi. Ceritanya ini adalah di sebuah kafe atau apapun seperti itu. Ya. Di klub aja lagi di klub. Ya. Oke. Seperti itu. Acing nanti di kok. Putar Boleh musiknya, kita hening putar musiknya. sebentar. Boleh kita hening sebentar biar kita fokus. Kita akan melihat bagaimana skill mereka dalam memprospek orang. Nanti kita akan review bareng-bareng. Oke, silakan. Kita mulai ya. 3, 2, 1, action. Halo, selamat siang Bu Ellen ya. Siang Bapak. Ya, Bu Ellen, ini saya Tobi yang kemarin menghubungi Ibu by phone ya. Iya Bapak. Ada di PT Equity World Pictures yang lokasi taksi di Rumah Center. Nah, masuk kedatangan Tobi ke sini untuk menemui Ibu, mau memperkenalkan kalian mau menawarkan tentang peluang transaksi emas atau yang lebih dikenal dengan trading gold. Mohon maaf Bu Ellen, sebelumnya pernah dengar? Belum pernah Bapak? Oke. Trading juga belum pernah dengar ya? Belum pernah. Oke, jadi Bu Ellen untuk trading ini kita ini sebenarnya lebih ke semacam perdagangan, tapi yang mungkin Bu Ellen kenal selama ini adalah perdagangan konvensional ya, mungkin jual beli fisik yang butuh tempat, butuh karyawan. Sedangkan yang Tobi menawarkan sini adalah yang alternatif, di mana ibu tidak membutuhkan semua itu, hanya menggunakan gadget saja sama jaringan internet. Bu Ellen sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Caranya gimana itu? Jadi lebih efektif. Jadi ibu bisa bergabung perusahaan kita dengan sama dengan perbankan, hanya bedanya ibu menabung. Lalu di sini ibu bertransaksi tanpa melakukan transaksi, tidak ada keuntungan Bu Ellen. Nah di sini kita banyak produk Bu, tapi yang Tobi tawarkan ke Bu Ellen itu produk yang menjadi primadonanya komoditi, yaitu emas Bu. Yang dimana emas itu yang kita tahu harganya selalu naik. Nah, di sini satu pergerakan saja, satu hari saja ibu bisa dapat 1 juta. Caranya gimana ya Pak? Ya,
Caranya gimana ya Pak? Cara bertransaksi atau cara bergabung Ibu? Cara bergabung dan bertransaksi? Oke, cara bergabungnya itu Ibu memasukkan dana atau menyetor sejumlah uang sebagai modal. Nanti Ibu akan dibuatkan rekening khusus untuk melakukan transaksi, untuk berdagang di bursa. Hanya pembukaan akun dengan perusahaan kita. Tentunya perusahaan kita sangat legal Bu ya. Ibu bisa ngecek di website pemerintah, yaitu di Bapepti. Bapepti ini setara dengan OJK yang ada di perbankan. Hanya kalau kita kan perdagangan kita Bapepti bukan OJK Bu ya. Sedangkan untuk transaksinya saya akan mengajarkan pakai toolkit Pak. Boleh, silakan. Apa? Spidol. Bukan. Apa? Jadi gini Bu Ellen ya. Di sini saya coba jelaskan bahwa oke, saya jelaskan sebentar Bu Ellen ya. Nah, di sini satuan dagang kita adalah lot Bu. Mana pulpennya tuh? Apa ya? Ini nggak ada. Ini. Oke, Bu Ellen, sebelumnya sebelum saya jauh berbicara, saya jelaskan dulu tentang trading emas itu apa ya. Nah, di sini Bu Ellen, untuk perdagangan kita, satuan dagangnya adalah lot Bu. Oke, lot. Lot ini sama dengan unit. Nah, satu unitnya adalah nilainya 10 juta. Nah, Bu Ellen, untuk persyaratan perusahaan kita bergabung minimal 100 juta. Yang 100 juta, Ibu bisa dapat berapa unit? 10 unit, baik Bu ya. 10 unit. Nah, sedangkan untuk pasar kita di sini buka di jam 6 pagi Bu. Pergerakan harga pasti turun naik. Nah, close-nya atau tutupnya jam 3.30 pagi. Bayangkan Bu Ellen, kalau misalnya di pasar konvensional mungkin jam 3 itu sudah tutup. Kalau di sini hampir 24 jam. Oke. Nah, sedangkan untuk satu pergerakan saja itu nilainya 1 juta boleh. 1 juta. Dari jam 6 pagi sampai jam 3.30 pagi, pergerakannya adalah 3 sampai dengan 30 poin. Kalau 1 poin 1 juta, berarti Bu Ellen punya peluang sampai berapa juta per hari? Satu pergerakan 1 juta. Sedangkan satu hari peluangnya adalah 3 sampai dengan 30 poin. Berarti bisa melakukan transaksi berkali-kali dong Pak? Jadi di sini Ibu punya peluang satu hari bisa sampai 30 juta. Karena satu hari pergerakan dari open market sampai close market itu 3 sampai dengan 30 poin. Ini peluang Bu ya. Pastinya kita tidak tahu, tapi ada peluang. Sama halnya Ibu berdagang mungkin setiap hari tidak pasti income-nya, tapi pasti ada. Sepi-sepinya toko Bu, pasti 2-3 orang ada mau belanja pasti Bu ya. Nah, di sini satuan unitnya adalah satu lotnya 10 juta. Ibu bergabung 100 juta. Artinya Ibu punya ketahanan dana 10 lot. Nah, di sini dengan modal 100 juta, kita sarankan Ibu cukup 2 unit saja. Sama halnya Ibu berdagang. Pastinya Ibu punya anggaran dari ini. Oke. Anggarannya pasti cuma 10 atau 20 juta saja. Di sini juga kita sarankan 2 unit saja. Nah, 2 unit saja. Contoh Ibu beli 2 unit, 2 lot. Tapi jangan dipakai berapa juta Bu? 1 unitnya 10. Baik, 20 juta. Nah, sisanya berapa juta? 80 juta. Masih 80 juta. Nah, itu sebagai backup dana saja. Sorry saya potong. Pokoknya keputusannya adalah Anda langsung menawarkan, Ibu kira-kira berminat atau enggak? Itu intinya. Oke, langsung. Nah, baik, mohon maaf Ibu, untuk sejauh ini sudah paham atau mungkin ada mau tanyakan? Atau saya bantu langsung untuk prosesnya aja, registrasinya? Boleh saya tanyakan Bapak? Mm-hmm. Kenapa ini kan modal awal 100 juta? Ya, betul. Kenapa hanya boleh ambil barang hanya 2 lot? Kenapa nggak bisa lebih dari itu? Oke, sebenarnya boleh. Ibu bisa transaksi 10 lot, tetapi selebihnya untuk ketahanan dana. Sama hal Ibu buka toko, Ibu punya modal 100 juta. Oke, tidak. Oke, Ibu punya uang 100 juta buka sebuah toko Bu ya. Mungkin nggak Ibu pakai semua sekali transaksi. Pasti Ibu punya anggaran, betul Bu? Sama hal di sini juga. Ibu punya anggaran mungkin satu hari cuma 20 atau 10 atau 20 juta saja supaya menjaga ketahanan dana Bu lainnya. Dana saya bisa hilang nggak Pak? Untuk hilang maksudnya gimana? Maksudnya ada yang penjamin nggak? Kalau untuk penjamin pasti Bu.
Kalau di perbankan ada LPS, kita ada namanya PT KBI. Itu sebagai insurance atau penjamin dana ibu. Di mana perusahaan kita di sini bermasalah, entah itu kolaps atau mungkin entah itu ada penyalahgunaan, ibu bisa langsung klaim ke sana. Bahkan kita menjamin semua dana yang ada. Kalau di LPS cuma 2 miliar Bu ya. Oke, Bu Ellen Mama sejauh ini mungkin untuk lebih efektifnya saya bantu proses untuk ibu, boleh? Boleh saya minta waktu untuk berpikir dulu Bapak. Baik, ibu untuk di sini kita kan online trading ya, di mana ibu akan lebih memahami ketika ibu langsung terjun langsung ya. Sama hal HP Bu, HP ini kalau misalnya saya belajarin ke ibu tidak akan memahami. Tetapi kalau jika ibu bertransaksi langsung cara atau seperti apa, pasti lebih memahami. Nah, di sini saya punya satu solusi buat ibu untuk belajar, yaitu akun simulasi Bu. Dia cuma dengan 10 juta, ibu bisa belajar seperti cara pengambilan posisi, cara liquid, dan juga psikologi Bu ya. Karena bicara tentang trading itu bicara tentang psikologi. Jadi ibu hanya belajar dan saya kasih waktu mungkin 1 atau 2 minggu saja. Ketika ibu sudah benar yakin, ibu dapat pemenuhan dan juga sama pemenuhan dan proses selanjutnya seperti agreement dan lain-lain Bu. Ibu Ellen bisa saya bantu untuk proses registrasi sekarang ya. Bisa dibantu HP-nya? Boleh saya pikir-pikir dulu nggak Pak? Ya. Boleh saya pikir-pikir dulu nggak? Saya pertimbangkan kembali untuk bergabungnya. Nah, di sini kan kita ada simulasi. Nah, ibu bisa belajar dulu. Nanti ketika ibu misalnya ibu yakin, ibu bisa lanjut. Kalau tidak, ibu tarik lagi. Setidaknya ibu sudah memahami cara transaksinya. Kebanyakan tempat kita seperti itu Bu ya. Karena semuanya tidak berawal dari tidak minat, tapi ketika kita beri akun simulasi itu sebenarnya free Bu ya. Tapi itu lebih memudah ibu untuk memikirkan, mempertimbangkan dan juga untuk belajar. Nah, ibu bisa buktikan di sini hanya modal 10 juta saja, tidak ada potongan. Di sini ibu memakai bank apa Bu? Saya BCA Bapak. BCA, apalagi sama BCA tidak ada potongan sama sekali Bu. Ibu, saya bantu registrasinya. Ibu bisa download aplikasi gitu aja. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Tangan Bapak. Belum. Jadi saya lupa jelasin, Mas Tobias nanti pokoknya langsung masuk ke keberatan-keberatannya. Ya, jadi kalau Anda posisikan bahwa Anda sebagai nasabah yang ngeyelan lah, yang denial ya, yang kayak gitu. Nah, Mbak Ellen berusaha memberikan solusi dan melakukan handling objection, mengatasi keberatan-keberatan tersebut. Ya, seperti itu. Panas dingin, Rek. Ya, oke, kita mulai aja supaya mempersingkat waktu. 3, 2, 1, silakan. Siang Bapak. Halo, siang. Ya, perkenalkan Bapak, saya Ellen Bapak dari PT Equity Water Bapak. Tepatnya di gedung Side Sudirman Center, Cafe 86 di Jakarta Pusat Bapak. Ya. Tujuan Ellen menemui Bapak, ya Bapak. Ellen ingin memberikan peluang informasi dan peluang bisnis Bapak. Gimana untuk di saat pandemi sekarang itu ya Bapak ya. Sangat memudahkan kita untuk melakukan transaksi Bapak. Di mana di luar sana kan untuk melakukan transaksi kan sangat sulit ya Bapak ya. Iya, karena untuk toko-toko kan semua pada tutup ya Bapak ya. Nah kebetulan Bapak, bila Bapak nanti bergabung ke kami PT Equity, nah itu Bapak nggak perlu repot-repot lagi Bapak. Ya, kita contohnya gini Bapak nggak perlu yang namanya memikirkan gaji karyawan atau memikirkan sewa toko. Yang mungkin untuk bisnis Bapak sebelumnya kan Bapak harus membayar karyawan ya. Apalagi untuk saat pandemi sekarang usaha mungkin banyak yang tutup ya Bapak. Jadi untuk sekarang ini Bapak, jadi waktu yang sangat tepat sekali Bapak untuk segera gabung ke perusahaan kami. Tapi gabung ya Mas, gabung bisnis apa nih Mbak? Nah kebetulan Bapak perusahaan kami itu bergerak di bidang perdagangan alternatif. Ya, di mana itu yaitu di komoditi emas Bapak. Dan kami Bapak udah di bawah naungan Menteri Perdagangan. Nah, ya Allah Rek. Jawab banget ya. Gemeter saya Rek, piye iki? Sambil dipijit sambil dipijit. Ya, kami di bawah naungan Bapak yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, di mana Bapak itu ada 2 lembaga Bapak, yaitu KBI, PT KBI yaitu Badan, Ya gitulah. Ya, jadi Bapak, kalau menurut Ellen ya,
lebih baik untuk apalagi keadaan sekarang itu sebaiknya Bapak segera bergabung. Nah ini peluang sangat bagus sekali Bapak. Bapak nggak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi. Di dalam rumah pun bisa Bapak. Di mana tempat bisa. Yang terpenting dapat jangkauan internet Bapak. Untuk profit hariannya hanya Bapak sendiri yang menentukan. Gitu Bapak. Oh gitu. Iya. Tapi jujur saya belum memahami kira-kira bisnis seperti apa gitu kan, konsepnya seperti apa dan juga cara seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail mungkin. Baik Bapak. Setelah Bapak bergabung nanti Bapak akan mendapatkan yang namanya nomor akun Bapak Nomor dan akun ya. password. Ya. Nah, di mana nomor akun dan password tersebut hanya Bapak sendiri yang mengerti. Kayak banking. Ya, iya. Jadi untuk Ellen atau perusahaan tidak mengerti Bapak. Jadi dagangan emas ini dagang online atau itu dagang kayak gimana tuh online? Kita hanya non fisik Bapak. Non fisik Iya, nilainya saja. jadi pergerakan nilainya saja Bapak. Oh, trading itu ya? Betul Oh, sekali trading. Bapak. Kayak saham dong. Kurang lebihnya ya Bapak. Iya. Tapi ya kalau berbicara trading itu stigmanya buruk sekali gitu kan. Teman-teman saya banyak yang loss loh ya. Awal-awal sih profit. Ini kan profit. Tapi pada ujungnya top up sampai kita gimana gitu kan. Teman-teman saya tuh banyak yang stres, gila, mereka berantem sama keluarga mereka. Nah, kira-kira sekarang gimana Mbak punya sesuatu yang membedakan sistemnya sama teman-teman saya itu atau gimana kira-kira? Bapak, itu pertama Bapak yang melakukan transaksi itu Bapak sendiri atau brokernya Bapak? Teman-teman saya ada yang broker sendiri, ada yang broker melakukan transaksi, tapi juga ada juga yang nasabah sendiri berdasarkan arahannya brokernya. Katanya brokernya bilang buy, sell. Tapi pada akhirnya apa juga? Selesai juga, kena market, kena habis juga. Kira-kira Mbak punya konsep apa yang mungkin yang lebih meminimalisir resiko-resiko seperti yang teman-teman saya ceritakan? Iya Bapak, jadi gini Bapak, kalau di kami di PT Equity tersebut Bapak, kita ada yang namanya konsep, ada konsep Tai Baru Chi. dengar saya tuh konsep Iya, Tai Chi, ya. jadi di mana konsep Tai Chi itu Bapak, kita kan juga pasar jam 6 pagi dan tutup pasar sampai jam 3.30 pagi. Oke. Ya, kan? Iya. Di mana konsep Tai Chi tersebut, di mana open market, kita pengambilan barang itu Oke. Benar. Gak apa-apa. Kira-kira dari Mas Tobi sama Mbak Ellen, siapa yang mendukung Mas Tobi? Ya, tepuk tangan boleh atau jangan? Yang mendukung Mbak Ellen? 1 juta jiwa. Oke. Jadi kalau kita tahu ya, jadi the winner is Mas Tobi ya. Oke. Kenapa the winner is Mas Tobi? Ya tadi kita sedikit sudah tahu sorry Mbak Ellen, mungkin Iya, Mbak Ellen Bapak. pas di sini aja kali ya. Mungkin pada saat APP sih enggak juga gitu. Bro, Mungkin di sini. dilihatin teman-teman aja gitu ya. dilihatin senior-senior gitu Iya, Pak. tidak senior. It's okay, nggak apa-apa Mbak Ellen. Karena kan kalau pada saat APP kan kita pribadi ya, Betul. lebih personal gitu ya. Gitu. Ya, jadi memang well prepare itu penting gitu ya. Terus kemudian product knowledge gitu kan. Terus kemudian Mas Tobi tadi ada poin lebihnya, itu added value-nya adanya apa tadi? Dia menjelaskan pakai ilustrasi. Nah, teman-teman, tadi saya belum sempat sampaikan, makanya kita harus melihat langsung. Ya, harus melihat langsung pada saat role play. Kalau kalian perhatikan pada sales asuransi, agen asuransi, mau sales apapun, mereka akan terbiasa menggunakan ilustrasi. Tujuannya apa? Mengalihkan perhatian orang supaya fokus kepada ilustrasi. Karena kalau hanya berbicara, ya, orang cenderung akan dalam kondisi sadar yang tinggi. Tapi pada saat kita coba kasih ilustrasi, perhatiannya jadi akan terpecah. Pakai ilustrasi. Kalau sekarang bisa pakai tab, ya, lebih canggih lah ya. Kalau tadi Mas Tobi mungkin konvensional pakai buku gitu ya, sama aja. Ya, seperti itu teman-teman. Dan langsung menjelaskan tentang keuntungan juga produknya.
solusinya seperti apa. Ya, karena ini memang baru yang hypnoselling, tadi saya lihat yang coba menggunakan mungkin hypnoselling, tetapi momen-momennya itu kurang tepat aja, Mbak. Segera bergabung, ayo Pak, nanti kalau Bapak bergabung dan segala macam, ya, Mbak kelihatannya itu pengen maksa banget gitu ya, supaya pengaruh si Mas Tobi ini bergabung. Tapi Anda lupa, Anda belum bangun gate-nya, belum bangun gerbangnya. Tapi sudah suruh orang itu, ayo masuk ke sini. Tapi orang berpikir itu apa? Apa itu kuburan kah? Apa itu orang rumah kah? Gitu kan? Kalau Anda sudah bangun gate-nya, sudah bangun pagernya, oh itu rumah. Ya, itu pagar rumah. Ya, itu pagar toko. Jadi orang tahu. Anda harus bangun gate-nya itu harus jelasin dulu tadi Mas Tobi sudah benar. Produknya apa sih? Baru ngomongin profitnya, keuntungannya, sebagai solusinya. Seperti itu. Baru Anda tadi tuh. Kalau Anda sudah jelasin, sudah merasa yakin, ayo Pak segera bergabung Pak. Nah tadi seperti Mas Tobi tadi bilang, ya sekarang aja Bu. Ya, kita mulai aja. DP 10 juta dulu aja, nggak apa-apa. Itu oke. Seperti itu. Paham di sini teman-teman ya? Jadi Anda ketika menggunakan hypnoselling, ya harus di momen-momen yang tepat juga. Ya, jangan ujuk-ujuk langsung maksa orang gabung ataupun seperti apa ya, seperti itu. Jadi Anda harus tahu selaknya. Dan ini hanya bisa dilakukan pada saat Anda sering praktis, sering berlatih, ya, lakukan role play, sering APP, apapun itu. Dan ini tolong ajarkan kepada teman-teman yang ada di bawahan. Role play, utama, seperti itu. Gak usah jauh-jauh hypnoselling, role play aja. Untuk melatih mental dan cara mereka untuk berkomunikasi. Tadi saya lihat baik Mbak Helen, karena mungkin kalian levelnya sudah manajer, baik Mbak Helen maupun Mas Tobi, dari sisi komunikasi sudah cukup oke, sudah cukup meyakinkan, tertata dengan baik, kata-katanya sudah cukup baik. Seperti itu. Ya, paham di sini teman-teman poin yang saya sampaikan? Paham ya? Oke teman-teman, silakan kembali ke tempat. Terima kasih Pak. Karena diliatin aja ya Mbak ya. Kalau mungkin Mbak orangnya kalau personal tuh lebih. Kalau personal lebih pede. Lebih pede. Senior saya baru 4 bulan. Nggak apa-apa. Tapi kan marginnya udah 2 tahun ya. Bisa nutupin 2 tahun ya. Nggak bisa nangis. Nangis. Oke. Terus dulu ya. Oke teman-teman. Silakan kalau mau ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Jadi mau role play bro. Jadi mau role play. Nanti role play sama Pak Hartono. Yes. Closingin coba. Tapi kalau Anda melakukan role play, strateginya seperti itu ya. Lebih banyak objection-nya, keberatan-keberatan ya. Ah trading, tadi Mas Tobi malah buka celah. Lebih enak kalau saya buat prospek kayak gitu Pak. Ada nggak Mbak sistem atau program atau strategi yang membedakan Mbak? Ya pasti kita udah siapin itu kan, yang namanya sales ya. Tapi kalau Anda bilang, udahlah nggak usah dijelasin lagi, kalau soal trading mah udah pasti penipuan lah atau apa segala macam. Nah ini orang bakal ngedown sendiri nih. Nah ini yang harus diatasi nih. Seperti itu. Jadi bikin challenge-nya seperti itu Mas Tobi nanti ya. Kayak gitu. Jadi jangan dikasih celah lagi gitu. Oke teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita tutup. Hari ini hypnoselling sudah selesai, ya. Berhasil atau tidaknya, ya bermanfaat atau tidaknya, ini semua tergantung dari teman-teman. Apakah mau mempraktikannya secara konsisten atau cuma coba-coba? Itu aja, ya. Kalau mau konsisten, kalian coba lakukan role play sampai ke bawah, ya. Kemudian coba pelajari ini baik-baik, coba praktikan pada saat APP. Ya, seperti itu. Ya, harus konsisten. Nanti kalian rasakan sendiri hasilnya.
Kalau mau coba-coba, itu juga pilihan. It's your choice. Ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah dari saya. Ya, hypno writing sudah, hypno selling sudah. Semoga bermanfaat dan meledakkan penjualan teman-teman. Yang ketiga adalah besok kita coba sharing bersama tentang building team. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe-nya ya netizen. See you on the next video netizen. Bye-bye.